Maka Allah Subhanahu wa taala taubat, setelah taubat bisa taubat, syukur terus alhamdulillah taubat. Maka hadirin, inilah kerjanya seorang dai. Kalau kita baca ini, yaitu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang balapan dalam kebaikan itu, mereka itu sifat-sifatnya diantaranya apa? Kalau habis amal itu terus ketakutan sama Gusti Allah, masih takut terus sama Gusti Allah. Habis amal itu takut. Wajilat qulubuhum. Habis amal terus hatinya itu gemetar. Ini sudah benar apa belum gini amalnya ini? Apakah tadi amal saya itu sudah ikhlas atau belum? Apakah dan banyak pertanyaan. Apakah nanti saya kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya bilang, saya juga sudah kurut 40 hari ke Gusti Allah. Kemudian nama Gusti Allah apa yang akan diterima amalan ini? Ya. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini sampai Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu siapa? Wong habis amal kok malah takut itu. Apakah mereka itu habis nyolong mereka itu? Maka baginda Nabi mengatakan tidak. Justru mereka itu adalah ahli ibadah. Mereka ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir. Habis amal mereka itu khawatir. Habis amal mereka itu khawatir. Terus begitu. Itulah tanda-tanda orang yang balapan dalam kebaikan itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu habis amal kemudian khawatir lagi, amalannya belum diterima oleh Allah. Habis amal khawatir lagi, terus ada rasa seperti itu, maka akan datang disertai kesabaran, akan datang satu sifat, yaitu sifat istiqomah nanti akhirnya. Lah orang-orang istiqomah itu nanti kalau wafat didatangi oleh para malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang istiqomah merasakan selalu dipelihara oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Terus akhirnya amal, terus akhirnya istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat datang, pertama kali yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka adalah la takhafu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kenapa kata-kata pertama kali malaikat mengatakan la takhafu? Jangan khawatir. Karena mereka itu di dunia selalu khawatir. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah itu hatinya khawatir terus kalau amalnya ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal, walaupun syukur maka khawatir lagi. Kalau syukurnya ini belum sesuai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, terus khawatir. Jadi orang iman itu orangnya khawatir, susah. La takhafu wa la tahzanu, khawatir, susah seperti di dunia. Nyawane itu kelabakan di dalam ini. Enggak merasa tenang orang iman. Tenangnya apa? Tenangnya kalau dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau sudah Allah, subhanallah, beri tenang, adem begitu. Baik kalau nyebut Tuhannya, nyebut Allah Subhanahu wa taala jadi adem lagi. Khawatir lagi. Jadi akhirnya timbul khauf roja, terus seperti itu. Maka malaikat katakan la takhafu wa la tahzanu. Sekarang kamu jangan khawatir lagi, sekarang kamu jangan susah lagi. Tidak ada khawatir, tidak ada susah sekarang ini. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karek guyang-guyune ning swarga. Kalau omahmu, kalau bojo-bojomu, ya. Semua disediakan, karek guyang-guyune saja itu. Tetapi ini ada orang yang hidupnya di sana, di akhirat itu enak, itu dulunya di dunia ini ya orang yang mujahadah. Seperti halnya orang-orang kaya dunia ini. Dulunya itu ya orang yang mujahadah habis-habisan untuk mendapatkan kekayaan dunia.
Seperti halnya orang-orang tua yang dia itu hidupnya enak itu. Karena apa? Karena masa mudanya dia itu nyelengi nabung. Ya, seperti halnya orang-orang tua yang sehat-sehat. Karena dulu itu dia waktu mudanya itu selalu menjaga makanannya dan olahraganya. Seperti itu. Kan begitu. Jadi kita itu nabung. Kesehatan itu perlu ditabung sampai masa tua. Kekayaan ya perlu nabung sampai akhir untuk diunduh masa tua. Lah kekayaan akhirat pun juga seperti itu. Kalau kita nabung untuk akhirat, maka kita pun akan kaya di akhirat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian katanya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Inna ma'al usri yusra. Kalau orang itu mau rekoso, nanti akhirnya akan mendapatkan kelonggaran, kemudahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala targhibkan kita. Fa idza faraghta fansab. Sekali lagi kalau kita ini sudah selesai dari amal, maka capek-capekkan lagi diri kita dalam amal berikutnya. Sekarang sudah capek dalam amalan dakwah. Nanti pulang ke pondok akan kita capek-capekkan diri kita ini dalam amalan belajar lagi. Insyaallah ya. Jadi jangan sampai nganggur kita ini. Mumpung libur hari Kamis ngeluyur berarti. Loh tidak. Ya, seperti itu. Baru selesai langsung kita capekkan lagi untuk ibadah lagi. Capekkan lagi untuk belajar lagi. Fa idza faraghta fansab. Rampung berangkat neh, rampung berangkat neh. Nah, kapan itu selesainya? Nanti kalau sudah disambut malaikat. Nah, itu selesainya itu. Ini belum selesai ini. Ini masih nggarap soal lagi saya ini. Soal 1 sudah rampung, sekarang soal kedua. Soal nomor 1 sudah selesai. Laren dulu. Tinggal keluar sana, tinggal keluar ini, balik lagi. Loh, mana? Kok gak ada teman-temannya? Loh, sudah dikumpulkan. Loh, aku baru 1 yang aku garap, ya salah dhewe lah. Nah, kalau kita amal di dunia seperti ini, baru amal sekali, kemudian istirahat dulu istirahat. Di kanan kiri kemana, keluyuran ke sana kemana, ujuk-ujuk dikumpulkan. Kalau yang dikumpulkan apanya? Nyawa kita yang dikumpulkan. Loh, kok dikumpul lagi piye? Lagi aku gum tak garap wis tok lah, enggak bisa. Sudah habis waktu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai amal, maka kita ini amal lagi. Setelah saya amal lagi. Amalan agama ini semuanya ini akan mendatangkan kebaikan. Ini kita harus difahami juga. Tidak ada amalan agama kok mendatangkan keburukan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Makanya kalau kita lihat seluruh para anbiya itu, orang yang taat, nanti cerita-cerita mereka mesti akhirnya itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya yaitu Bani Israel. Bani Israel datang, permulaannya pada zamannya Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Sampai di Mesir dimuliakan oleh orang Mesir. Kenapa dimuliakan? Karena mereka itu adalah ahli agama. Kemudian akhirnya mereka ini dihinakan. Kenapa dihinakan? Diteliti-teliti. Karena mereka sudah mulai condong kepada dunia. Dihinakan oleh Fir'aun. Akhirnya Allah kirimkan utusan Nabi Musa dan Nabi Harun. Untuk apa? Untuk mengembalikan mereka supaya mereka menjadi ahli agama kembali. Bukan mengajari mereka perdagangan ben dadi wong sugih, ben mulya, tidak. Tetapi mengajari mereka ben ngawula ning Gusti Allah. Mengajari mereka ben ngawula ning Gusti Allah. Maka ketika mereka itu sudah amal, didatangi Nabi Musa, amal, mereka itu merasa kecewa di hatinya itu. Berkata kepada Nabi Musa, qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, padha ae sadurunge ngamal agama ya wis ngene iki,
Dino-ino karo Fir'aun, jadi budake Fir'aun. Setelah amal agama, ya tetap begini aja. Kok ya tetap jadi dihina-hinakan seperti ini. Tapi Nabi Musa itu enggak, jawabannya itu qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malu. Beda, tidak sama. Ini tidak sama. Dulu kamu dizolimi, pancen cocoke kowe iki dizolimi wong tanah wis gak kenal Gusti Allah. Sekarang kamu kok dizolimi setelah kamu kenal kepada Allah dan setelah kamu menjadi orang yang takwa, setelah kamu menjadi orang yang taat, setelah kamu menghamba kepada Allah. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Itu artinya kehancurannya Fir'aun. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa menyakiti salah satu waliku, maka aku umumkan aku perang sama dia. Lah kalau orang sudah diperangi Gusti Allah mesti hancur mesti. Ini Fir'aun mendolimi Bani Israel. Ya dulu Bani Israel memang ya pancen cocoknya didolimi ngono kuwi, tanah gak kenal Gusti Allah. Tapi setelah didatangi Nabi Musa, menghadapkan hatinya kepada Allah, amal, beribadah, menghamba, lah kok masih didolimi terus? Oh, artinya ini Allah marah sekarang ini. Allah marah sudah begitu itu. Wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Bukan hanya itu saja, Allah akan menghancurkan musuhmu, tapi dan juga nanti kamu akan ngepek bondo-bondone musuhmu. Nah, sudah selesai masalah. Ya, apa yang terjadi ketika Bani Israel seringkasnya menyeberangi lautan, maka Fir'aun juga ikut menyeberangi. Ini lautan siapa? Lautane Gusti Allah. Gitu. Lautane Gusti Allah. Siapa yang membelah lautan? Sing membelah Gusti Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang taat saja. Maka Bani Israel diizini oleh Allah melewati lautan. Nah ini ada hamba-hamba yang durhaka, yaitu Fir'aun dan tentara-tentaranya ikut-ikutan. Loh, ini melok-melok rene iki piye? Ya. Gak iso iki. Dijelep pisan yang jero lautan. Ini kata para ulama, setelah melewati lautan Fir'aun mati, Bani Israel itu balik lagi ke sana, ke Mesir, sehingga ngambil hartanya Fir'aun ini semuanya. Terus Bani ulama seperti itu. Maka hati Allah Subhanahu wa taala ini akhirnya dikasih apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikasih kekayaan di dunia sebelum di akhirat gara-gara agama. Kita lihat seperti itu juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dihinakan, terus istiqomah amal agama. Dihinakan lagi, istiqomah amal agama. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebelum di akhirat, maka Islam dan orang Islam telah dimuliakan di dunia. Bahkan harta seluruh dunia datang semua masuk ke Madinah sana. Itu sudah urutannya orang amal agama. Maka nggak perlu khawatir orang amal agama itu kok sampai nanti kelaparan di dunia, enggak. Justru khawatir orang agama ini kalau sudah datang harta, berarti itu ujian berikutnya adalah datangnya harta. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika harta banyak datang ke Madinah, beliau nangis. Seumpama baik datangnya zamannya Nabi, datangnya pada zamanku, ini sudah mesti musibah untuk orang. Nah betul, ketika banyak duit, akhirnya malah justru itu enggak mau iktikaf ketika malam Jumat itu. Semua dulu itu kendaraannya hanya sepeda ontel saja, mau pulang itu kan susah akhirnya. Ya udan-udan mulai ya sudah gak situ, iktikaf semuanya penuh itu di masjid sini. Tapi karena sekarang itu yang datang pakai mobil nggak apa-apa, hujan nggak apa-apa, saya pulang pokoknya. Karena bawa mobil lah itu. Bagaimana? Harta itu musibah apa nikmat? Ya bisa nikmat, ya bisa musibah. Ya kalau kita infakkan fi sabilillah, ya akan tentu saja akan, tapi jarang orang yang selamat masalah ini. Maka jangan dipikirkan urusan itu. Yang penting yang kita pikir adalah amal. Tapi itu semuanya akan datang nanti. Insyaallah ya. Jadi agama ini akan meringankan, bukan agama ini akan membebani kita. Justru akan meringankan diri kita ini. Kita amalkan agama di rumah kita, kita amalkan agama nanti di kampung kita, kita amalkan agama di masjid-masjid kita.
maka di situ juga akan ada kehidupan yang baik nanti. Kita amal agama di masjid kita, maka masjid kita akan jadi makmur, kerukunan ada di masjid kita. Asal benar saja. Ketika baginda Nabi memboyong agama ini ke Madinah, satu kampung, satu Madinah itu terdiri ada dua suku ini yang selalu saja bertengkar, namanya Aus dan Khazraj. Diamalkan agama di situ rukun rangkulan. Kok masjid kok entek-entekan, ini mesti amalan agama ini gak beres nih ngono kuwi. Di masjid kalau di situ dibuat amalan agama dengan ikut tertib baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti akan guyub rukun begitu. Kalau rumah itu kok entek-entekan, mesti amal agama belum hidup di rumah itu. Kalau kita hidupkan amal agama, masuk rumah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk di dalam situ, salam kepada kalian, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian. Kemudian dijawab, semoga juga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, kepada engkau. Satu sama lain mendoakan. Satu sama lain mendoakan. Istrinya selamat dari amuannya suaminya. Suaminya selamat juga dari amuan istrinya. Tentrem kan sih. Anaknya selamat dari amuannya ayahnya. Ayahnya selamat juga dari ngengkelane anaknya. Lah akhirnya selamat kabeh. Dadi wong saleh kabeh akhirnya seluruh rumah itu. Coba ini baru satu amalan, salam saja. Kalau orang itu masuk rumah dengan salam, maka setan tidak bisa mengikuti masuk. Jadi setan sukanya apa? Kalau kita itu masuk rumah, maka setan mau ikut masuk. Tapi kalau kita dengan salam, maka setan tidak bisa mengikuti masuk. Kalau seumpama kita ini tempat-tempat makan itu kita tutup dengan bismillah, bismillah, bismillah semuanya, maka akhirnya setan tidak akan bisa ikut makan di situ. Kalau kita biarkan setan ikut makan, maka kita makan barokai setan. Oke, kan kok barokai ini apa? Sisanya setan akhirnya. Makanya itulah, habis makan kita ini kok tambah sergap ngibadah. Habis makan harus ngantuk. Ada ini kenapa itu? Habis makan ngantuk. Lah entar aku sisanya setan. Sisanya setan. Nah. Kalau kita di kampung kita hidupkan agama, maka akhirnya kampung juga guyub rukun semuanya. Insyaallah ya. Nah, kita pulang ini kata baginda Nabi, qaflatun ka ghazwah. Pulang ini juga seperti berangkat berjuang. Pulang itu seperti berangkat berjuang. Kalau keluar itu namanya berjuang di luar. Kalau pulang nanti berjuangnya adalah di rumah. Qaflatun ka ghazwah. Pulang adalah seperti berangkat berjuang. Insyaallah ya. Kita datang ke pondok atau kita datang ke kampung. Kalau orang mahalah nanti datang ke mahalah-mahalahnya. Kalau anak pondok datang ke pondok-pondoknya, kita hidupkan taklim di kamar-kamar kita. Kita hidupkan dakwah di komplek-komplek kita. Kita hidupkan taklim di mahalah-mahalah kita, rumah-rumah kita dan kampung kita. Insyaallah ya.